Selamat datang di The Story Horormu. Jadi cerita horor kali ini datang dari teman kita yang kita sebut saja Dea. Cerita ini dialami langsung oleh pamannya Dea pada tahun 1990-an. Jadi langsung saja ini ceritanya. Pada tahun 1990-an, di sebuah desa kecil di Sumatera, hiduplah seorang penjual sate bernama Pak Agus. Pak Agus bersama istri dan kedua anaknya hidup di sebuah rumah yang sederhana. Pak Agus adalah seorang penjual sate keliling. Setiap malam ia berkeliling desa dengan gerobak satenya, menjajakan dagangannya kepada penduduk setempat. Bahkan terkadang Pak Agus juga berjualan sampai ke kampung sebelah. Semua berjalan seperti biasa hingga suatu saat Pak Agus mengalami hal di luar nalar yang membuatnya takut untuk berjualan hingga larut malam. Suatu hari semua berjalan seperti biasa. Siangnya Pak Agus menyiapkan jualannya, lalu sorenya ia berangkat untuk berjualan. Namun karena hari itu di desa sebelah yang jaraknya lumayan jauh dari desa Pak Agus ada sebuah acara. Pak Agus pun bersemangat mendorong gerobaknya berharap jualannya hari ini laris manis. Setelah sampai di tempat acara yang dimaksud, Pak Agus pun dengan cekatan mengambilkan dagangannya yang diburu para pembeli. Tak berselang lama jualan Pak Agus pun habis tak tersisa. Agus pun melirik jam yang ternyata menunjukkan pukul 10:30 malam. Pak Agus pun bergegas membereskan gerobak dagangannya. Kemudian saat Pak Agus sedang dalam perjalanan pulang dari kampung yang mengadakan acara tadi, karena lelah ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas melalui hutan dan jalan setapak yang jarang dilalui orang. Awalnya Pak Agus sendiri merasa bimbang karena ia sendiri pun belum pernah lewat jalan itu. Namun karena ia ingin cepat sampai ke rumah, Pak Agus pun tetap memilih jalan itu. Saat ia berjalan semakin dalam ke hutan, kabut tebal tiba-tiba menyelimuti sekelilingnya. Pak Agus merasa ada yang aneh, tetapi ia terus berjalan berharap segera keluar dari hutan. Namun semakin ia berjalan, semakin ia merasa tersesat. Tiba di kejauhan ia melihat cahaya lampu yang redup. Dengan harapan menemukan bantuan, ia menuju ke arah cahaya tersebut. Pak Agus tiba di sebuah kampung yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kampung itu tampak kuno dengan rumah-rumah kayu tua dan jalanan berbatu. Namun Pak Agus tetap yakin ke desa itu karena ia masih melihat banyak warga yang beraktivitas. Ada yang sedang duduk di pos ronda, ada anak-anak remaja yang sedang bercerita dengan temannya. Belum jauh Pak Agus berjalan dengan mendorong gerobak dagangannya masuk ke kampung itu, lalu kemudian penduduk menyambutnya dengan ramah. Mau kemana Pak? Saya mau pulang ke desa X, tetapi saya malah tersesat. Kemudian saya melihat cahaya dan ternyata cahaya itu berasal dari desa ini. Oh, desa X ya? Lumayan jauh dari sini Pak. Kalau Bapak mau, Bapak bisa menginap dulu di sini. Besok pagi baru Bapak pulang, apalagi hari sudah mau hujan. Baiklah Pak, kalau tidak merepotkan saya boleh menginap di sini dulu. Takutnya nanti saya tersesat lebih jauh. Karena takut tersesat dan hujan pun sudah turun, Pak Agus pun menerima tawaran warga untuk menginap di kampung itu. Setelah memasuki rumah tempat menginap, Pak Agus pun menyadari sesuatu. Ia merasa ada yang aneh pada mereka. Mereka pucat dan mata mereka kosong. Pak Agus merasa merinding, tetapi ia tetap berusaha bersikap sopan. Malam itu, Pak Agus tidak bisa tidur. Ia merasa aneh dengan kampung itu. Berselang lama, Pak Agus mendengar suara-suara aneh dan bisikan-bisikan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Lalu kemudian ia mencoba untuk tidur, tetapi rasa takut membuatnya terjaga sepanjang malam. Esokan paginya, Pak Agus yang baru saja terlelap kemudian terbangun karena silauan cahaya matahari tepat di wajahnya. Kemudian ia memperhatikan sekitar tempat ia tidur. Betapa kagetnya Pak Agus karena ia tidur di sebuah bangunan tua beralaskan daun-daun kering. Bangunan ini tidak terawat sama sekali, seperti sudah puluhan tahun ditinggalkan. Agus memutuskan untuk segera meninggalkan kampung tersebut. Namun, saat ia keluar rumah, kampung itu tiba-tiba berubah. Rumah-rumah tampak lebih tua dan rusak, dan penduduk kampung yang ia temui semalam menghilang tanpa jejak. Tanpa pikir panjang, Pak Agus pun berlari sekuat tenaga. Tanpa memikirkan gerobak jualannya, ia mencoba menemukan jalan keluar dari kampung gaib itu. Setelah berjam-jam berlari ke sana kemari, Pak Agus akhirnya menemukan jalan keluar dari hutan dan kembali ke desanya. Sesampainya di desa, dengan napas tersengal-sengal, ia menceritakan pengalamannya kepada penduduk desa. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian dan ketakutan. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mengambil jalan pintas melalui hutan tersebut. Begitupun dengan Pak Agus. Ia tidak pernah ingin kembali ke kampung gaib itu. Bahkan beliau masih bertanya-tanya sebenarnya kampung apa itu. Lalu siapakah orang-orang yang dilihatnya malam itu? Bercerita tentang pengalamannya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Jadi legenda yang menakutkan di desa tersebut.